Jauhan. Alwani. Alwani. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wali Songo ya. Hari ini siap menerima materi pelajaran bahasa Indonesia? Siap. Baik, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Karena di sini 8 perempuan 1 laki-laki, maka laki-laki yang memimpin doa. Silakan Mas Najib untuk memimpin doa dengan berdiri kemudian menyiapkan doa. Silakan. Saya berdoa dimulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Najib sudah memimpin doa untuk pelajaran pagi hari ini. Tetap semangat ya belajar bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks biografi ya. Sebelum kita mulai ya, saya ingin menjelaskan, membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami tentang ide gagasan di dalam teks biografi. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis dari unsur kebahasaan teks biografi. Nah, nanti akan dijelaskan bahasan ya beberapa unsur kebahasaan di dalam teks biografi. Biasanya kira-kira di dalam teks biografi itu ada apa, misalkan dalam kita dekat-dekat ini akan memperingati Hari Pendidikan Nasional, misalkan membaca teks biografi tentang Ki Hajar Dewantara, ya kan? Siapa Ki Hajar Dewantara? Kemudian kira-kira prestasinya apa, perannya apa di dalam pendidikan. Ya. Kemudian saya ingin mencoba menanyakan kembali pelajaran pas minggu kemarin ya. Kemarin sudah belajar teks biografi, pengertiannya itu apa, kemudian tentang apa lagi kemarin? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Pengertian teks biografi sama apa? Struktur teks biografi. Nah, Pak Hasan mau tanya, kira-kira adakah yang masih ingat struktur dari teks biografi di sini? Ya, Binza. Apa Binza? Kejadian penting, orientasi. Betul ya. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini pengenalan tokoh ya di dalam teks biografi. Kemudian yang kedua kejadian penting. Kejadian penting ini ada beberapa pembahasan, yakni masalah-masalah apa yang dibahas di dalam teks biografi. Kemudian yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini menjelaskan tentang kesimpulan dari si tokoh yang diceritakan di dalam teks biografi. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu tentang unsur kebahasaan dari teks biografi. Kalian bisa buka di LKS kalian halaman 39 ya. Halaman 39. Sudah buka di halaman 39 Sun? Kenapa enggak? Ngantuk? Enggak. Tadi malam itu jam berapa? Jam 11 Pak. Jam 11. Belajar apa tidak? Hafal Pak. Menghafal. Tapi belum baca materi bahasa Indonesia. Belum. Pernah belajar tentang biografi tokoh? Enggak Pak. Tidak pernah. Belum pernah baca. Belum. Kalau di Lampung itu siapa tokoh nasionalnya yang terkenal? Kayak di Jepara kan ada Kartini, terus Ratu Sima, kemudian Lalu Kalinyamat. Kira-kira kalau di Lampung apa? Raden Intan. Raden Intan. Tokoh apa dia di sana? Pahlawan nasional. Pahlawan nasional yang mempelopori apa? Kamu pernah baca? Enggak Pak. Belum pernah. Oke, hari ini Husnul ya dan teman-teman semuanya, Pak Guru ingin membahas mengenai unsur kebahasaan teks biografi. Nah, unsur kebahasaan teks biografi itu yang pertama menggunakan kata ganti. Ada yang tahu kata ganti itu ada berapa? Ada yang masih ingat kata ganti ada berapa? Ada 3 ya.
ganti itu ada 3. Yang pertama kata ganti orang pertama, yang kedua kata ganti orang kedua, yang ketiga yaitu kata ganti orang ketiga. Lalu kata ganti orang pertama itu apa saja sih Pak? Nah, kata ganti orang pertama itu apa? Saya, aku, ya kan? Terus kata ganti orang kedua kira-kira apa? Hah? Kamu, terus Anda, dirimu kata dia. Anda, terus kau atau engkau. Terus ada kata ganti orang ketiga. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Apa? Beliau. Iya. Dia. Nah, itu. Jadi kata ganti orang pertama itu ada saya, ya kan? Kata ganti kedua ada kamu, kata ganti orang ketiga ada dia, iya, beliau atau nama orang. Ya. Misalkan nama orangnya Zaratusita. Ini berarti langsung ditulis Zaratusita lahir di Jepara pada tanggal. Dia pernah bersekolah di MI mana SD. Kemudian dia juga pernah menempuh pendidikan menengah pertama di SMP. Ya. Kemudian pernah mengenyam pendidikan menengah atas di SMA atau mana SMK. Ya. Kemudian misalnya dia pernah kuliah di mana. Ini tersusun menjadi teks biografi. Nah, akan kalian sering muncul misalkan Pak Guru bilang gini, Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional. Ia mempelopori sebagai bapak pendidikan nasional. Kira-kira kata ganti yang saya sebutkan tadi apa? Nah, iya, berarti iya itu kata ganti orang keberapa? Ketiga. Sampai sini sudah memahami? Understand? Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu menggunakan kata kerja tindakan. Namanya juga kata kerja. Misalkan faza, Pak saya bekerja saya mencangkul. Kata kerja ya, aktivitas yang dilaksanakan oleh faza itu apa? Mencangkul itu aktivitas pekerjaan. Ya. Terus belajar apakah itu aktivitas? Aktivitas. Kemudian menulis ya, ada menulis, berlari, membaca. Biasanya itu dijelaskan di dalam teks biografi. Kira-kira kegiatannya apa? Misalkan Zaratusita menulis buku yang berjudul Cinta dan Kasih Sayangku Padamu. Berarti apa? Dia pernah menulis ya, prestasinya dia pernah menulis buku, sudah terbit ya. Kemudian yang kedua yaitu yang berapa? Yang ketiga. Tuh, jadi masih fokus ya. Nah, kalau nggak fokus, tunjuk. Kayak dia ini, kayaknya ngantuk tuh kan? Najib ngantuk? Ngantuk? Kenapa ngantuk? Tidurnya di atas jam berapa sekolah? Di atas. Kurangi aktivitas malam ya. Tidur yang baik. Satu malam berapa jam? Kalau malam 8 jam. Kira-kira kalian sudahkah tidur 8 jam? Mengapa? Karena anak pondok pesantren itu biasanya memang kurang tidur ya. Sudah biasa. Tapi jangan jadi alasan untuk Pak aku ngantuk Pak karena tadi malam sudah tidur. Sekarang kembali ke pelajaran, bukan kembali ke laptop ya. Kembali ke pelajaran. Yang ketiga yaitu menggunakan kata sifat atau di dalam bahasa Inggris sering menyebut adjective. Kalau siapa? Mahila. Kalau bahasa Inggris adjective. Saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Yaitu kata sifat. Misalkan Maila Barotun, siapa namanya? Maila Barotun Amida ya. Nah, berparas cantik. Nah, kira-kira kata sifatnya itu yang mana? Cantik, ya kan? Apakah perempuan di sini cantik semuanya? Cantik. Kalau laki-laki? Ganteng.
sinonimnya. Sinonim itu persamaan kata. Kalau antonim itu lawan kata. Persamaan katanya cantik. Beautiful itu bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau Maila itu mesti nyebutnya bahasa Inggris kan. Tadi saya bilang adjektif ya, adjektif. Bahasa Inggris. Oke. Apa kira-kira tahu? Ayu itu bahasa Jawa. Gelis. Parasnya cantik cerita. Cerita apa? Oke, sudah paham ya? Ada di situ kalian ada tua, pintar, rajin dan mulut. Kemudian dalam melakukan deskripsi sering menggunakan kata sifat didahului oleh penggunaan kopulatif, adalah dan merupakan. Maksudnya apa kopulatif? Kopulatif itu untuk menghubungkan ya antar kalimat. Misalkan Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional, ya kan? Beliau pernah belajar di mana, ya kan? Beliau sangat rajin di dalam menuntut ilmu, ya kan? Berarti kalimatnya yang mana? Yang rajin, ya kan? Kemudian yang kopulatifnya tadi adalah atau merupakan. Ki Hajar Dewantara adalah merupakan. Ya. Ini menghubungkan antara kalimat. Kalau kalian ada yang masih tahu, biasanya sering disebut apa sih kata hubung itu? Konjungsi, ya kan? Nah, sering muncul konjungsi, ya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental, ya kan? Contohnya di situ ada memahami, menyetujui, menginspirasi dan menyayangi. Mengapa kok aktivitas mental, ya kan? Kata kerja yang berupa aktivitas mental. Biasanya di dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan apa? Yang tahu? Kata kerja itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris kata kerja itu apa? Hah? Verb. Kalau dalam bahasa Indonesia? Verbal. Berarti apa? Verbal. Verbal mental, ya kan? Kan kata kerja mental. Kita lanjutkan ya. Sudah ada berapa tadi? Unsur kebahasaan dan geografi. Ada 4. Yang pertama apa? Kata ganti. Yang kedua apa? Kata kerja. Kemudian kata sifat. Yang keempat. Nah, berarti sering disebut dengan verbal mental, ya kan? Misalkan memikirkan. Kira-kira memikirkan itu aktivitas apa tidak? Aktivitas, tetapi aktivitasnya dia gerak apa tidak? Tidak. Nah, itu maksudnya, ya, maksudnya dari kata kerja mental. Bedanya dengan tadi yang kedua apa? Kata kerja apa? Tindakan. Jika tindakan kan seperti belajar, menulis, ya kan? Menulis ada aktivitas? Ada. Nah, bedanya itu ya. Kemudian yang ke ya, boleh ya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja itu ada yang aktif, ada yang pasif. Kata kerja yang aktif itu yang seperti apa? Sita pergi ke pasar membeli buah durian. Kata kerja pasifnya jadi apa? Sita membeli buah durian di pasar. Kebalikannya, tadi kan aku bilang Sita pergi ke pasar atau di pasar? Pergi ke pasar membeli buah durian. Itu aktif. Kalau pasifnya menjadi buah durian dibeli Sita di pasar, ya kan? Gitu ya. Sudah Pak? Sudah. Nah, di dalam bahasa ini juga ada namanya passive voice. Passive voice itu kata apa? Kata kerja Pak. Pasif. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang aktif ya active voice. Tapi kita belajar dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke. Contohnya juga di sini kan ada tulisan
dibeli. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan kata sambung, kata depan atau nominal. Nah, yang berkaitan dengan urutan waktu. Ada yang tahu kata sambung itu seperti apa? Sebelum, contohnya gimana? Kalau disusun menjadi sebuah kalimat. Sebelum kelas 10 sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu, ya kan? Kemudian ini hari ini Najib berangkat ke pasar sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata depan. Ada yang tahu kata depan? Kata depan itu apa? Pada saat, berarti kalau disusun sebuah kalimat jadi seperti apa? Pada saat ini diajar Dewantara. Pada saat ini Husnul Fatonah belajar pelajaran bahasa Indonesia. Indonesia ya, bukan Indonesia ya. Bahasa Indonesia, jangan terbiasa bahasa Indonesia. Kalian mungkin sering mengkomunikasi kalau orang bilang Indonesia, ya kan? Indonesia itu kan bukan E, yang itu kan I. Tidak apa enggak? Tidak. Kalau enggak itu baru apa? Biasakan dalam bahasa kita bicara dengan bahasa baku, bukan bahasa sehari-hari. Logue itu bahasanya apa? Biasanya orang Jakarta. Dari sana itu sulit. Kemudian nominal. Nominal itu apa? Nominal yaitu menggunakan nominal. Nominal yang berkaitan dengan urutan waktu. Contohnya apa? Urutan waktu. Selama perjalanannya menempuh pendidikan di Belanda, Raden Ajeng Kartini pernah menerbitkan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada yang pernah baca bukunya? Penasaran tidak? Penasaran tidak? Biasa. Ada yang suka baca buku biografi? Ada yang suka baca buku cerpen? Novel? Suka. Ada yang suka baca sejarah? Suka. Sejarah apa? Islam atau sejarah tentang, pokoknya yang sejarah suka. Sejarah Nabi, kemudian sejarah pahlawan, sejarah Wali Songo. Kalau Sita ini sepertinya sukanya dia bukan baca sejarah, baca novel. Kamu bisa nebak. Berarti ada berapa tadi? Ada 6, yaitu menggunakan kata ganti atau pronominal. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja tindakan. Kemudian yang ketiga menggunakan kata sifat. Yang keempat menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Kemudian yang kelima menggunakan kata kerja pasif. Yang keenam menggunakan kata sambung, kata depan atau nominal. Sudah dipahami ya? Sudah ya? Selanjutnya, Pak Azad ingin memberikan tugas individual. Buatlah satu kalimat teks biografi yang minimal terdapat unsur kebahasaan teks biografi. Boleh ada kata ganti, boleh kata kerja tindakan, boleh kata sifat, boleh kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental, boleh kata kerja pasif, boleh kata sambung, kata depan atau nominal. Intinya ada salah satu dari unsur kebahasaan di dalam teks biografi. Silakan.
Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Ya. Baik, saya ingin ada satu anak yang mempresentasikan tentang unsur kebahasaan teks geografi. Siapa? Saya, Pak. Husnul, silakan. Berdiri, perkenalkan diri, kemudian baca teks yang sudah dibuat, kemudian tentukan bagian unsur kebahasaannya bagaimana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Husnul. Saya membuat teks geografi bagian orientasi. Husnul Fatona lahir 6 Juli 2010 di Bandar Lampung, Sumatera Selatan. Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Alia Darut Ta'lim Tamsri, Jepara, Jawa Tengah. Ia belajar dengan penuh semangat untuk meraih cita-cita yang ingin dicapai. Unsur kebahasaan yang ada di teks ini adalah setelah itu masuk kata sambung. Ada juga ia adalah kata ganti orang ketiga. Ada juga belajar kata kerja. Sudah? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Usul. Baik, jadi ada teman kalian yang sudah membuat sebuah orientasi dari teks geografi dari cerita dia sendiri, kemudian sudah menentukan ya, beberapa unsur kebahasaan. Tadi Pak Hasan mendengarkan ada 3 setelah itu kata sambung, kemudian dia kata ganti orang ketiga, kemudian ada belajar kata kerja ya. Yang maksudnya tadi baik, karena waktunya sudah selesai pelajaran hari ini, Pak Hasan ingin ada satu anak yang menyimpulkan pelajaran tentang menganalisis unsur kebahasaan teks geografi pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Sita. Baik, Sita, silakan berdiri kemudian jelaskan. Saya ingin menyimpulkan pelajaran hari ini tentang menganalisis unsur kebahasaan teks geografi. Itu aja benar. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pengambilan. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata sifat atau adjektif. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Yang kelima, menggunakan kata kerja pasif. Yang keenam, menggunakan kata sambung, kata tekan atau mengenang. Cukup? Baik, jadi betul ya yang sudah disimpulkan oleh saudari Sita ya, yaitu unsur kebahasaan teks geografi mengikuti kata ganti atau fenomena, kemudian kata kerja tindakan, ya kan? Kata sifat atau adjektiva, kemudian kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental, kemudian kata kerja pasif, ya, kemudian kata sambung, kata depan atau nomina. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan membacakan pantun ya sebelum mengakhiri pelajaran ini. Udara pagi membawa nikmat, Cakep. segar sekali dirasa tubuh. Cakep. Salam saya untuk yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.